Jawa. Siap, gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Pada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Lurus. Lapor, pasukan kelas 10 siap. Lapor, pasukan kelas 11 siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Masing-masing pemimpin pasukan kembali ke pimpinan barisan. Silakan. Silakan. Pimpinan, saya ambil alih. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara bendera memperingati Hari Kartini 21 April 2025 di SMA Negeri 2 Lumajang siap. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Bendera siap. Penghormatan kepada bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat. Gerak.
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Riwayat singkat Raden Ajeng Kartini. Hari ini, di bawah langit yang cerah, kita berkumpul untuk memperingati sebuah nama yang tak lekang oleh waktu, sebuah semangat yang terus membara. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Kartini tumbuh dalam lingkungan priai Jawa yang saat itu penuh dengan keterbatasan bagi kaum perempuan. Beliau menyaksikan sendiri bagaimana perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, dalam menggapai cita-cita, dan bahkan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Namun keterbatasan itu tidak mematahkan semangatnya. Justru ia menjadikannya cambuk untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih besar. Di balik dinding rumahnya, Kartini haus akan ilmu pengetahuan. Beliau membaca berbagai buku dan surat kabar, membuka jendela dunia yang lebih luas dari sekedar tradisi yang mengikat. Melalui surat-suratnya kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, terungkaplah pemikiran-pemikiran Kartini yang jauh melampaui zamannya. Beliau mempertanyakan adat istiadat yang mengekang. Beliau mendambakan pendidikan yang setara bagi perempuan, dan beliau memimpikan kemajuan bagi bangsanya. Habis gelap, terbitlah terang adalah salah satu kutipan Kartini yang paling terkenal. Kata-kata ini bukan sekedar rangkaian huruf, melainkan sebuah keyakinan yang mendalam akan adanya harapan setelah perjuangan. Kartini percaya bahwa kegelapan, ketidakadilan, dan keterbelakangan akan sirna oleh cahaya ilmu pengetahuan dan emansipasi. Anak-anakku yang dirahmati Allah, peringatan Hari Kartini yang hari ini nampak istimewa karena seluruh petugas upacaranya adalah ibu. Aplaus untuk mereka. Kita hari ini memberikan nilai 99 untuk ibu guru yang sudah bersemangat untuk memberikan contoh bagaimana refleksi Kartini diaplikasikan di sekolah. Melihat ibu-ibu atau
siswi berkebaya, bukan itu. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah aplikasinya untuk seperti yang sudah dibacakan oleh Bu Risma tadi, bagaimana putri-putri Indonesia, terutama generasi penerus yang cantik-cantik yang ada di depan saya ini, berani bersemangat mengaplikasikan apa yang sudah diperjuangkan oleh Ibu Kartini untuk menyamakan kedudukan yang setara antara pria dan wanita. Apa aplikasinya untuk itu? Kartini-kartini muda terutama yang ada di Semada diharapkan Anda selalu rajin belajar, selalu bersemangat, selalu bisa tampil dengan rapi, dengan anggun, walaupun tidak harus dengan membawa skincare kemana-mana. Ya. Jadi silakan saja bawa skincare, silakan saja bawa tanduk yang harus saat Anda melaksanakan sholat subuh, itu tidak cukup untuk alam muka Anda, untuk besar muka Anda dengan disebut-sebut begitu tidak cukup. Selalu bagaimana Anda bisa membawakan diri, bagaimana Anda bisa berbusana yang pantas, yang tidak menimbulkan image negatif bagi diri Anda ataupun bagi sekolah pada khususnya. Apa yang sudah dilakukan oleh kakak kelas Anda barangkali itu ada hal-hal yang tidak cocok di hadirannya, ya mohon tidak ditiru. Berbusanalah yang rapi, berbusanalah yang sopan, berbusanalah sebagai layaknya orang yang beribadah untuk mencari ilmu. Sekolah adalah tempat ibadah. Sekolah adalah tempat Anda mencari ilmu, dan agar ilmu itu barokah, semuanya harus diniati dari rumah dengan belajar dengan penuh semangat. Jadilah Kartini muda yang punya mimpi yang tinggi, tapi tidak kemudian berangkat tidur. Bermimpi tinggi artinya lebih membuat Anda bersemangat untuk belajar. Ya, sepertinya cahaya matahari sudah mulai menyengat. Saya sudah siapkan 2 pantun. Mohon perkenankan saya membuka repeannya ya. Anak kecil bermain layar, tersenyum riang bertelanjang kaki. Kartini hadir memberi peluang, wanita belajar setara lelaki.